Bismillahirrahmanirrahim. Lalu coba tangannya kuat gak? Baru tengok. Untuk menguji keaslian Quran dengan cara begini. Wow, luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Ustadz yang luar biasa ini. Nah, ternyata teman-teman sebegitu remehnya menguji keaslian Quran. Dan ini bukan karena saya ya, tapi karena ulah ustadzmu ini gitu. Saya jadi berpikir apakah ustadz ini punya ilmu atau hanya sekedar karena dia mantanmu Kristen lalu mualaf dan jadi ustadz sehingga pengikutnya begitu banyak begitu loh. Sehingga untuk menguji keaslian Quran hanya segitu doang gitu loh. Harusnya menguji Quran itu dengan ilmu bukan dengan tenaga gitu. Sebenarnya kalau umat Islam kritis, Ustadz ini sedang melecehkan Quran di saat yang sama. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya channel ini terus eksis, memberkati kita, menguatkan kita, dan mengedukasi kita. Dan terlebih-lebih, kebenaran terus diberitakan melalui channel ini. Sehingga ada banyak orang yang mengenal Kristus. Luar biasa. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, 2 hari yang lalu saya memposting sebuah video bagaimana Ustadz ini memparadekan dengan umatnya sedang melecehkan Alkitab dengan bentuk tenaga. Wow, luar biasa. Jadi kalau makan banyak, coba baca surat ini, lalu dites, ternyata Alkitab tidak punya kuasa. Lalu Ustadz ini menunjuk umatnya, coba baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu coba tangannya kuat gak? Baru tengok. Untuk menguji keaslian Quran dengan cara begini. Wow, luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Ustadz yang luar biasa ini. Nah, ternyata teman-teman sebegitu remehnya menguji keaslian Quran. Dan ini bukan karena saya ya, tapi karena ulah ustadzmu ini gitu. Saya jadi berpikir apakah ustadz ini punya ilmu atau hanya sekedar karena dia mantanmu Kristen lalu mualaf dan jadi ustadz sehingga pengikutnya begitu banyak begitu loh. Sehingga untuk menguji keaslian Quran hanya segitu doang gitu loh. Harusnya menguji Quran itu dengan ilmu bukan dengan tenaga gitu. Sebenarnya kalau umat Islam kritis, Ustadz ini sedang melecehkan Quran di saat yang sama. Kenapa saya katakan demikian? Coba dulu kalau ada orang yang kurus kerempeng gitu baru diuji gitu teman-teman. Apa yang terjadi? Runtuh gitu ya. Runtuh. Ini akal-akalan saja ini. Jadi begitu remeh sekali gitu loh. Jadi ustadzmu ini tidak belajar kayaknya sehingga ceramahnya begitu doang. Nah, ketika dia mencoba membandingkan keaslian Quran dengan Alkitab dengan cara yang demikian, di saat yang sama dia juga melecehkan Quran. Tepuk tangan dong buat ustadzmu yang tercinta ini. Saya bangga, saya bangga. Kalau saya sih nggak mau dengar kau, karena kau udah punya ilmu ustadz seperti ini. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah upah menurut saya, karena ketika ustadz ini membuat parade yang seperti itu di depan jemaat yang banyak, lalu mereka tertawa terbahak-bahak, terbahak-bahak dalam kebodohan mereka secara berjamaah, dengan tampilan ustadz ini sangat menggelikan. Nah, kita lihat dulu sebentar ya. Ini video sudah pernah 2 hari lalu saya tayangkan. Nanti di akhir kita akan melihat apa yang terjadi dengan Quran. Oke, mari kita lihat dulu ya, sejenak. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong 1 orang apa 2 orang maju ke depan ke podium ini. Anak muda yang badannya kekar,
badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju 2 orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan 2 orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju 2 orang saja. Supaya keimanan kita. Tolong maju ke depan 2 orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. 2 orang saja. Perhatikan ya teman-teman ya. Menurut saya sangat lucu karena ya ini satu. Siapa bagaimana namanya? mungkin satu agama kebenarannya diuji lewat tenaga. Coba menghadap agak energi seorang. Ada sih. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, baca Alkitab ya. Saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Coba sini dikit. Agak aman. Begini bikin. Agak ke kanan. Ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Ya, perhatikan kita ya. peragakan. Kita tes dulu ya. energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Lihat teman-teman posisi tubuhnya itu dan juga luar biasa. Gaya dari energinya kuat sekali. Ya. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. No, energinya coba kuat katanya. Baca Ya. 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Nah ini. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Karena bukan Alkitab. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Jadi ketika membaca Alkitab, yang bahasa Indonesia yang mana? Lalu apakah dia masih memiliki energi atau tidak? Yang bebas saja ya? mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, sudah baca, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Belum selesai. Kalau tadi waktu kosong dia punya gitu kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillah. Lihat posisi tubuh dari Pak Ustadz. Hilang langsung tenaganya. Lalu orang yang diuji habis tidak ada tenaga dikasih. Coba kan? abang baca Al-Fatihah. Nah, katanya langsung habis energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lalu baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya? Tidak boleh berubah. Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca harus kitab? sama Kita coba. 1, berubah 2, gitu. 3. Tapi lihatlah posisi tubuh dari Pak Ustadz dan juga orang yang di luar biasa uji itu. Ternyata apa yang abang rasa? Lalu katakan luar biasa. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, ada nggak perbedaannya? Ada katanya. waktu baca Al-Quran Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, lucu sekali. Dan saya sudah bilang di awal tadi bahwa ini sudah saya upload 2 hari yang lalu. Tapi kali ini tujuan saya bukan hanya menunjukkan ini berulang-ulang, tapi untuk mengajarkan Ustadz ini bahwa apa yang dilakukannya itu tidaklah benar. Walaupun menurut dia itu sebuah tausiah yang benar, menurut dia ya, bukan saya. Kalau saya sih nggak pengaruh sama sekali gitu loh ya. Nah, di sini dia
hendak melecehkan Alkitab bahwa Alkitab itu tidak asli. Itu maksudnya. Alkitab itu tidak asli karena ketika diuji ternyata orang itu runtuh gitu. Luar biasa ya. Nah, kali ini teman-teman bukan manusia ya, karena memang ada banyak hal yang terjadi di kalangan umat muslim ini yang remeh-temeh untuk membuktikan keaslian Quran. Dan bukan saya ya, tapi kalian teman-teman ya. Dan ini saya temukan dari channel Tanpa Ragi, dan ini akan membongkar isi otakmu, otak ustadzmu ini, supaya belajar bagus, belajar baik lah gitu ya. Karena ada banyak orang yang mirip-mirip seperti ustadzmu ini. Jadi kali ini kita akan melihat sebuah video. Justru yang dulu kalian klaim, oh kucing tidak bisa menginjak Quran, berkeliling, langsung diparadekan, ditayangkan di salah satu channel yang luar biasa. Bukan hanya diinjak, tapi juga dicakar. Apakah demikian untuk menguji keaslian Quran? Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat videonya dan nilai sendiri. Semoga kamu cerdas. Mari kita lihat videonya. Tanpa Ragi, lihat nih. Wah, kamu beli handphone baru ya, Dul? Tapi kan kamu benci kafir. Kok kamu pakai barang buatan kafir? Bukan lihat handphonenya, lihat videonya. Video ini juga dibuat pakai barang buatan kafir, Dul. Bukan itu maksudnya. Lihat kucing-kucing itu. Mereka tidak mau menginjak Al-Quran. Oh gitu. Kucingnya lucu-lucu ya? Lihat kucing-kucing itu. Mereka menginjak Bible. Kucingnya nakal ya? Tapi kamu nggak perlu marah-marah begitu. Namanya binatang memang kadang nakal. Ente nggak ngerti itu maksudnya apa? Emang maksudnya apa, Dul? Itu membuktikan Al-Quran adalah kitab yang suci. Al-Quran dijaga Allah. Sedangkan Bible bukan kitab suci. Gitu ya? Saya baru tahu, menurut kamu yang membuktikan sebuah buku suci atau tidak adalah kucing. Nah, bagaimana? Sekarang ente mau mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah, kan? Dul, kalau kucing tidak menginjak Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran itu suci, berarti kalau kucing menginjak Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran tidak suci dong. Hah? Kalau kucing tidak menginjak Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran itu suci, berarti kalau kucing menginjak Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran tidak suci. Iya juga ya. Dul, bagaimana kalau terbukti kucing menginjak Al-Quran? Pokoknya kucing tidak mungkin menginjak Al-Quran. Kucing itu adalah hewan kesayangan Nabi. Kucing tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah.
Oke, nih lihat ini Dul. Ini ada channel namanya Asriologi yang mencoba eksperimen menggunakan kucing hitam. Ternyata guys, bukan kucing hitam yang iblisnya guys, tapi ini iblisnya guys. Tuh, ternyata Al-Quran diinjak kucing, Dul. Itu anak kucing. Dia masih nggak ngerti bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Oh gitu ya. Nih lihat yang ini, Dul. We have a can of sardines. And we have a cat. You're kidding. Oh my goodness. Look at those Qurans. Let's take away the food. The cat is still standing on a Quran. I thought that a cat will not walk on the Quran. Itu bukan Al-Quran. Itu cuma terjemahan doang. Oh gitu. Kalau begitu, coba sekarang lihat yang ini. What is it? Because one comment I see over and over again is, just because a book's in Arabic doesn't make it the Quran. Well, that's true, but we're not talking about any book that happens to be written in Arabic. We're talking about what this book is. What is this book? What is it? How about food that's not fancy at all? What about regular dry cat food? Regular dry cat food. Come on. Come on. Are you willing to walk on that Quran? That cat is walking right on the Quran. Wasn't that the claim? Hang on. Because people also said that because I had more than one Quran there, that somehow disturbs the Quran. Come here. This cat is walking all over that Quran. That was the exact challenge, ladies and gentlemen. The exact challenge was whether a cat would walk on a Quran. We did that with multiple Qurans, and now we have this cat standing on a Quran for food. But weren't we told that that's what a cat would never do? Nice, delicious, dry food for you. Hey, what are you doing? What are you doing stepping on the Quran? What kind of monster would step on a Quran? Because I've heard from thousands of Muslims that a cat will never step on the Quran. And you know what the accusation here again will be? That I've simply put a Quran cover on a book that isn't actually the Quran. So, once again, what is this? Is it a phone book? Is it a Bible? This cat is a savage. What kind of savage are you? What kind of savage, untamed beast would be trampling all over multiple Arabic Qurans? And, oh, we know what the claim is, don't we, cat? We know what the claim is. These aren't really Qurans, are they? No, these aren't really Qurans. These aren't really Qurans. I'm just making it up. These are phone books, ladies and gentlemen. Phone books. This cat is not human. It feels no pain. It can't be reasoned with. There is no incentive known to human beings that will convince a cat to walk or step on the Quran. Nothing will do it, ladies and gentlemen. Nothing will do it. So obviously, this must not be the Quran, right? This must not be the Quran. There's no way this is the Quran. No. You'll never do that again. You'll no, all over the Qurans. Walking right across the Quran. Look at that. Come on. You want to get brushed? You want to get brushed? Why would you walk on the Quran just to get brushed?
This cat will stand on the Quran just to get brushed. All right, I'm going to have to pull this out from under you just so everyone can see what book we're dealing with here. What is this? What is this book? Is it an English translation? What is it? There are plenty of places where you could stand. Why are you standing directly on the Quran? Of all the places in the world, you could stand right here. You could stand right there. Stand right there. Why are you standing right here? I'm doing everything in my power to convince you to have more respect for the Holy Quran. Now she's just attacking the Quran. It's a Quran massacre. What are you going to do to that Quran? There's nothing there. You're just pawing at it. That cat is actually slicing up the Quran with her paws. Now, why did I have a cat walk on the Quran? Was it to insult the Quran? No. I did it because you guys post these ridiculous videos and send them to me claiming that this is your proof for Islam. So obviously, if this is proof, then I need to test it, right? I can't just accept what someone says, I have to test it. Well, guess what? I tested it and Islam failed. So why do Muslims post arguments like this? They use this as arguments for Islam because they have nothing better. And guess what? If you go out and look up the rest of your arguments for Islam, they don't get any better than this, my friends. But for those of you Muslims out there who are claiming this as your proof, this is how you know that Islam is the truth. A cat will not walk on your book. It must be the word of God. Well, a cat walked all over your book without hesitation. What's that mean? Following your reasoning, it should tell you that the Quran is not the word of God. I suggest you start looking for another religion, particularly one that doesn't rely on such stupid arguments. Itu kucing kurang ajar, penista agama. Tangkap, lapor polisi. Kenapa Abdul? Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itulah tayangan hari ini. Antara apa yang dilakukan oleh Ustadz tadi, dengan apa yang diparadekan dengan melakukan seekor kucing yang juga dulu pernah dibilang untuk menguji keaslian Quran, kucing tidak akan pernah menginjak Al-Quran. Ternyata bukan hanya diinjak tapi juga dicakar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan bagi umat muslim yang melihat tayangan ini, kita tidak bermaksud membongkar tentang apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu tentang Quran dan juga Alkitab. Kita hanya ingin menunjukkan kepadamu supaya kamu cerdas berpikir, supaya kamu kritis berpikir. Jangan hanya mau dinina bobokkan oleh ustadz-ustadz yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Untuk menguji keaslian sesuatu, itu harus ada tandingannya. Dan ilmu pengetahuan, itulah yang dapat menguji. Ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan, penelitian-penelitian, itulah yang bisa menguji sesuatu. Termasuk Alkitab dan juga Quran. Tapi kalian kan tidak bisa dikorek-korek. Nanti kalau dikorek kalian bilang penistaan lagi. Oke teman-teman, semoga kita dicerdaskan ya teman-teman ya. Karena itulah tujuan kita sesungguhnya. Mencerdaskan pikiran kita sebagai orang antar umat beragama. Kita saling mengasihi, saling mendukung, dan juga saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkatimu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.